The Revenge, bagian 9, Red 21 plus oleh Neng Neng. Oh Kia, jangan khawatir tentang Andra. Putraku tidak akan lagi membencimu. Aku akan mencoba menjelaskan padanya bahwa kamu tidak bersalah dan akan kupastikan Andra akan kembali bersikap seperti biasanya padamu. Sepanjang perjalanan, tiba-tiba saja ingatan Kiara bertumpu pada satu hari di mana Nyonya Besar Shailendra mendatanginya dan mengatakan akan mengembalikan Andra agar bersikap seperti sedia kala padanya. Seketika pikiran Kiara menjadi terpecah. Ada banyak pertanyaan di kepalanya. Bukankah malam itu Andra terlihat begitu membencinya? Bahkan nyaris saja Andra hampir melenyapkan nyawanya. Apa yang dilakukan Andra adalah sebuah ketulusan? Apa Nyonya Besar sudah mengatakan sesuatu pada Andra hingga membuat Andra berubah sikap padanya? Atau jangan-jangan semuanya hanya sebuah kepalsuan? Dibesarkan di tengah keluarga Shailendra yang notabene-nya adalah orang dengan kalangan atas dengan pola pikir selalu jauh ke depan. Membuat pola pikir Kiara ikut tertular menjadi sangat jauh, selalu mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan sesuatu. Terlalu asyik berpikir, tanpa disadarinya, kini mereka telah tiba di sebuah parkiran resto ternama di ibu kota. Kiara mengedarkan pandangan. Bukankah ini adalah hal yang aneh? Tiba-tiba saja sikap Andra berubah drastis. Bukankah Kiara harusnya merasa ragu? Apa Mas Andra tulus melakukan semua ini padaku? Tanya Kiara dengan pandangan berani, membuat Andra yang tengah menatapnya dengan tatapan datar seketika menjauhkan tubuhnya, menghela napas berat, lalu menjawab pertanyaan Kiara setelah lama berpikir. Tentu saja. Apa kamu meragukanku, Kia? Andra menoleh menatap Kiara yang tengah menelisiknya. Tidak, hanya saja semuanya terlalu tiba-tiba, potong Andra dengan cepat. Kiara mengangguk ragu. Tidak ada yang tiba-tiba. Aku sudah memikirkan semuanya selama 1 bulan ini. Kamu perempuan baik. Tentu saja, aku harus memperlakukan kamu dengan baik juga, bukan? Kamu juga sudah terlalu banyak membantuku. Harusnya aku tidak melakukan kesalahan besar itu padamu. Andra tertunduk, tatapannya menjadi sendu. Tapi, tak apa. Jika kamu menganggapku tidak tulus, maka tak apa. Aku pantas Tidak, Mas Andra. Aku hanya sedang bingung saja. Aku terlalu gugup karena perubahan sikap Mas Andra yang tiba-tiba. Maaf, seharusnya aku berterima kasih, bukannya malah meragui sikap baik dan tulus dari Mas Andra. Dengan cepat Kiara memotong ucapan Andra. Merasa tidak enak, ternyata kata-kata Andra tepat mengenai sisi lembut hati Kiara. Mari kita makan, perutmu sudah berbunyi sedari tadi. Andra menuntun tangan Kiara berjalan bergandengan tangan dari parkiran menuju resto. Sementara Kiara menunduk malu, berutuki perutnya yang tiba-tiba saja berbunyi di saat seperti itu. Selamat datang kembali di rumah, Kiara. Kiara kembali terhenyak kala melihat sambutan meriah dari Nyonya Besar Shailendra setibanya mereka di rumah megah keluarga Shailendra. Nyonya Besar merentangkan tangannya bersikap memeluk Kiara. Dengan sayang perempuan parubaya itu memeluk Kiara lalu mengelus punggungnya layaknya anak sendiri. Sementara itu, di belakang Kiara ada Andra yang melengos malas menatap pemandangan memuakan menurutnya. Maaf, tidak bisa menjemputmu. Belakangan ini, aku sangat sibuk sekali. Ucapnya kemudian sembari mengelus wajah Kiara dengan lembut. Tidak apa-apa, Nyonya. Terima kasih banyak. Kiara tersenyum lembut. Oh, tidak. Wajahmu masih menyisakan luka. Aku yakin luka itu akan lama menghilangnya. Apa kamu ingin rekomendasi salon kecantikan langgananku, Kia? Nyonya Shailendra terlihat berdecak kesal, mengelus pipi Kiara yang masih terdapat beberapa bekas luka yang mungkin butuh waktu lama untuk menghilangkannya. Tidak perlu, Nyonya. Nanti juga hilang sendiri. Kiara menggeleng.
Baiklah, nanti akan kuberikan saja obat yang mujarab agar bekas lukamu segera menghilang. Bagi perempuan, wajah itu adalah modal utama. Nyonya Shailendra terbahak lalu tanpa basa-basi, beliau segera berlalu dari hadapan semua orang yang sedari tadi menatapnya dengan tatapan agak aneh. Terima kasih. Kiara masih membungkukkan tubuhnya meskipun sang nyonya sudah menghilang di balik pintu kamarnya. Selamat datang kembali, Kia. Bima datang menghampiri dengan senyuman tulusnya, mengelus pucuk kepala Kiara dengan lembut. Senyuman Bima masih sama lembut juga menghanyutkan. Terima kasih banyak, Mas Bima. Kiara tersenyum lembut. Bima segera berlalu menuju ruang kerja ayahnya, sementara Tuan Besar Shailendra tidak datang menyambut Kiara. Tentu saja, hal remeh-temeh seperti itu sangat tidak penting bagi seorang tuan besar di rumah ini. Selamat datang, Nona Kia. Pelayan yang sedari tadi berbaris menundukkan kepalanya, mengucapkan hal yang sama. Kiara hanya menganggukkan kepalanya membalas salam mereka. Lalu dengan dibimbing Andra, Kiara berjalan perlahan memasuki kamarnya yang berada di lantai 1. Tepat di samping tangga untuk menuju lantai 2. Dibesarkan langsung oleh Nyonya Shailendra, membuat Kiara mendapat perlakuan istimewa, termasuk mendapatkan fasilitas yang sangat bagus dari keluarga tersebut. Posisi Kiara di rumah tersebut adalah 1 tingkat lebih tinggi dari pelayan, dan 1 tingkat lebih rendah dari anak kandung. Berada di posisi tengah, Kiara kadang merasa sangat canggung jika berada di antara mereka semua. Hati-hati, Andra mengingatkan saat membantu Kiara untuk merebahkan tubuhnya di atas kasur. Kiara sudah berbaring, perlahan matanya mengedar pada sekeliling. Kiara sangat merindukan kamar ini. Kamar dengan nuansa pink baby menambah kesan feminin bagi Kiara. Sederet baju-baju branded, tas, juga sepatu dengan merek terkenal memenuhi ruangan tersebut. Namun, semua yang dia miliki tidak lantas membuat Kiara lupa diri. Tentu saja, ada harga mahal yang harus Kiara bayar untuk semua ini. Sudah nyaman? Kiara menoleh pada Andra yang sedari tadi masih setia berada di sampingnya. Sudah, Mas. Terima kasih. Kiara tersenyum, lalu menaikkan selimutnya hingga dada dibantu oleh Andra. Masih mengalami sulit tidur? Andra bertanya sambil menundukkan tubuhnya di sisi ranjang di samping Kiara. Membuat Kiara kembali diliputi rasa bingung atas sikap demi sikap Andra yang terasa begitu manis. Kiara bergumam sambil menganggukkan kepalanya ringan. Mau ku bantu agar mudah tidur? Tawar Andra. Dengan 1 kali gerakan, tiba-tiba saja Andra sudah tertidur menyamping menghadap Kiara yang sudah menegang. Jantung Kiara kembali berdebar kuat. Napasnya mulai tak beraturan. Mas, Kiara menatap Andra dengan gugup. Akan ku bantu kamu agar mudah terlelap, Kia. Begini caranya. Tangan Andra tiba-tiba terulur, menepuk-nepuk ringan pundak Kiara. Tak hanya itu, Andra juga menyanyikan lagu pengantar tidur bagi Kiara dengan nada lembut dan ringan. Lagi-lagi Andra adalah orang pertama yang memperlakukan Kiara sedemikian rupa, hingga membuat Kiara merasa nyaman. Sayup, hanya dalam waktu tak berapa lama, Kiara mulai terlelap menuju alam mimpinya. Tepukan lembut tangan Andra terhenti. Netranya menatap tajam pada wajah Kiara yang kini terlelap dengan wajah polosnya. Nikmati tidurmu, Kiara. Sampai pada akhirnya, jika saatnya sudah tiba, kamu akan tertidur dan tidak akan pernah bangun lagi.